sharing pengalaman kerja di bidang properti sebagai agen properti. Jadi bagi yang nggak tahu, aku juga ada akun promosi rumah teman-teman. Tapi akun ini udah aku hapus karena banyak yang ngechat, jadi aku hapus akunnya. Kalian bisa lihat view-nya lumayan banyak. Dan yang nonton itu ada 11 juta orang. Kalian bisa lihat post view-nya 11 juta orang. Dan menurutku jual rumah lumayan gampang dari segi marketingnya ya. Tapi dari segi handle customernya itu sulit sekali karena orang-orang ini nggak bisa dikontrol teman-teman ya. Minat orang itu berbeda-beda dan kita akan menghadapi berbagai macam customer. Tujuan awal aku masuk ke bidang properti sebagai agen properti adalah mencari komisi yang tinggi. Karena menurutku kalau kita bisa jual rumah yang mahal, itu kalau sekali cair tinggi komisinya. Ini harga rumah yang sekitar 1 eman, sekali cair itu komisinya 18 juta teman-teman. Ya menurutku itu lumayan oke. Dan selama kurang lebih 1 tahun aku kerja sebagai agen properti, itu aku udah closing lebih dari 10 rumah. Ada yang beberapa sewa, ada yang apartemen, kebanyakan sih rumah. Dan komisinya itu minimal lah, minimal di atas 5 juta. Ada yang 7 jutaan, 8 jutaan, bahkan ada yang sampai 300 juta. Itu rumah yang 10 miliar. Tetapi itu nggak closing karena sangat sulit sekali. Karena rumahnya mahal sekali ya, 10 miliar lebih. Betul-betul yang beli itu sultan. Ini rumah yang 10 miliar. Ini kalau closing ini dapat 300 juta nih. Tapi susah banget teman-teman, susah banget. Betul-betul susah. Ini ada lagi rumah yang harganya sekitar 1,8 M, komisinya 19 juta. Jadi komisinya itu cukup kompleks teman-teman, karena kita kadang kan bisa kolaborasi sama broker lain, sama agen lain, jadi komisinya bagi setengah-setengah. Dan hal yang paling sulit dalam promosi rumah itu adalah handle orangnya. Kalau dalam hal promosi itu gampang banget, aku nyari view itu betul nggak susah dan dapat respons masuk ke WA itu sangat gampang. Aku yang ngechat bisa 1.000-an orang, bahkan terakhir aku cek itu ada sekitar 3.000 orang yang aku chat. Yang aku save itu 1.000 orang lebih. Ini kalian bisa lihat di sini. Itu 1.000-an orang lebih di kontakku. Dan pengalamanku ya dalam 1 tahun terakhir itu aku betul-betul stres bro. Betul-betul stres karena handle orang. Aku sehari bawa survei itu bisa sampai 4-5 kali. Sehari bayangin 4-5 kali bolak-balik ke titik A, B, C, D, E. Bolak-balik bro, bawa orang yang berbeda-beda. Sekali survei, satu sesi itu bisa bawa 3 orang, kadang 2 orang, kadang sampai 10 orang. Cucu, nenek, kakek, adik, semua ikut gitu lihat rumah. Jadi di bidang ini kalian betul-betul harus pandai gimana ya? Pandai ngomong lah, pandai showcase, pandai follow up. Dan kelemahan aku paling besar adalah follow up. Aku hampir nggak pernah follow up. Aku cuek banget orangnya, nggak terlalu peduli. Aku betul-betul fokus di marketing aja karena marketing aku bisa dibilang top notch lah. Aku udah lama di bidang marketing, udah 10 tahun lebih. Jadi menurut aku promosi rumah itu gampang. Tetapi mau closingnya itu susah karena aku sering kali gagal closing. Karena rumah yang aku promosi itu orang lihat, mereka minat, mereka kesana sendiri gitu. Mereka nggak mau melalui agent. Itu yang terjadi teman-teman. Dan sangat-sangat menurutku tidak fair lah, tidak fair, dan pekerjaan ini sangat sulit untuk tipe aku gitu. Aku tipe orangnya suka promosi lewat sosial media. Dan orang itu kadang kesana sendiri dan mereka melalui agent in-house atau marketing in-house. Jadi kita sebagai agen itu ya percuma, kerja kerja capek aja, habisin waktu. Mungkin dari 10 rumah paling 1 atau 2 aja yang kalian dapat. Sisanya 8 ya, 8 itu mereka akan closing sendiri teman. Either lewat ownernya sendiri atau lewat marketing in-house. Itu kenyataannya. Aku udah sering lihat kok dengan mata kepala aku sendiri, orang itu kesana sendiri. Dan aku sering ketemu gitu, sering kepergok orang customer, dia bilang dia nontonnya dari TikTok, dikasih lihat TikTok aku itu. Itulah hal yang membuat aku keluar dari bidang sebagai agen properti ini. Dan aku udah kalkulasi juga. Target aku itu incomeku mau dapat 10 sampai 20 miliar profit. Ya bersih, itu target aku. Tentu saja kita kerja itu cari duit ya teman-teman, bukan nyari
fun. Tapi aku nyari fun juga di sini karena aku penasaran itu kerja di bidang properti kayak bagaimana. Jadi aku nyoba-nyoba. Ini aku kasih lihat, aku udah mind map semuanya apa yang harus aku lakukan untuk dapetin 10 sampai 20 miliar. Nah, jadi di sini aku udah mind map, kalian bisa lihat. Aku targetnya itu dapat 10 sampai 20 miliar bersih. Dan karena komisinya itu 1 sampai 2% bersihnya, omsetku itu perlu 1 triliun ya untuk dapetin 10 sampai 20 miliar bersih. Dan aku breakdown lagi, ini aku butuh jual setidaknya 1000 unit rumah, teman-teman. Ya, 1000 unit rumah itu butuh berapa lama? Setelah aku kalkulasi itu sekitar 10 unit rumah per bulan. Ya, untuk dapetin 1000 unit rumah, dan ini butuh 100 bulan. Dan itu sekitar 8 tahun kurang lebih. Aku butuh 8 tahun untuk mendapatkan income sebanyak ini, income bersihnya. Nah, setelah aku catat di sini ya, mungkin ya surveinya itu aku butuh 30 sampai 50 per bulan untuk dapat unit closing 10 per bulan. Jadi per hari aku 1 atau 2. Ini ternyata salah. Ya. Ini ternyata salah. Ternyata untuk dapat 10 closing itu aku butuh 100 sampai 200 survei per bulan. Ya. Ini yang aku butuhkan, dan ini kenyataannya, dan ini fakta dan data di lapangan. Dan menurutku ini udah gak sesuai dengan targetku yang di sini, udah gak sesuai. Udah bukan 8 tahun lagi, ini mungkin bisa lebih. Jadi yang tadi aku kasih lihat itu adalah mapping dari ini pikiranku sebelum aku join agen properti, teman-teman. Setelah aku join jadi agen properti dan aku telusuri, aku eksperimen, aku catat data-datanya selama setahun. Oh, ternyata susah, mau closing itu susah. Bawa survei mungkin perlu sampai 10 sampai 20 kali bawa orang survei baru bisa closing satu. Karena nggak gampang gitu. Dan itu sangat stres. Tiap hari aku lihat pantauin HP, balas chat, sehari bisa chat puluhan orang. Bayangin sehari chat puluhan orang itu capek banget, bro. Mentalitas aku down dan betul-betul capek, bro, stres. Butuh admin gitu. Admin aku rasa butuh 5 admin untuk balas chat. Banyak kali yang ngechat, bro. Malam di telepon. Pokoknya banyak lah masalahnya. Telepon, ada yang curhat. Aku kayak berinteraksi dengan berbagai macam orang, bro. Berbagai macam orang dan tipe-tipe orang yang bahkan aku kira nggak ada di dunia ini. Ada gitu, tipe orang yang aneh sekali pun ada. Dan di situ aku sadar, oh, ternyata untuk dapat 10 sampai 20 M begini ya, harus menderita sekali. Dan seringkali juga pas aku mau closing itu tiba-tiba sellernya, ownernya, penjual rumah juga kadang-kadang nggak jadi jual. Dan kadang ada pembeli yang udah beli tiket ingin lihat rumahnya, beli tiket pesawat nih, bro, udah beli, pengen survei, tapi si penjual tiba-tiba nggak jadi. Wah, udahlah, dimarahin kan. Banyak sekali hal-hal yang aku alami yang betul-betul menurutku bidang sebagai agen properti ini sangat sulit. Bukan karena susah jual rumah, susahnya itu orang itu banyak sekali tipenya, dan susah dikontrol. Aku juga terakhir ngurus satu rumah, itu proses di banknya 3 bulan, bro. Bayangin 3 bulan. 3 bulan lama kali. Jadi banyak pihak yang nggak bisa kita kontrol. Mungkin ada orang bank, ada notaris, ada yang misalnya agen lain. Itu banyak sekali hal-hal yang nggak bisa dikontrol. Itu bisa sampai 10 kemarin aku hitung. Hal yang di luar kendali kita. Itu yang membuatnya sangat susah. Dan aku akhirnya memutuskan udahlah, aku keluar aja. Aku mending kerja online, promosi produk, promosi software jauh lebih tenang gitu. Nggak usah ditelepon orang tiap hari. Jadi aku dulu sebelum YouTube aku kena hack, itu aku kerjanya promosi software, teman. Dapat komisi. Ini udah bersih ya. Jadi aku dulu bisa sampai 100-200 lah. JT ya per bulan. Itu udah bersih. Dan menurutku ini jauh lebih gampang. Aku nggak usah handle orang. Aku paling malas handle orang, angkat telepon, balas chat. Itu nyebelin banget sih, serius. Aku balik lagi, jadi aku mulai dari nol lagi, mulai promosi produk, terutama di bidang AI. Itu enak banget, banyak orang yang ngincar software AI. Ya dapat komisinya sih lumayan, teman-teman, lumayan dalam USD. Dan ya itulah pengalamanku di bidang properti. Aku bahkan udah hapus akun lama aku karena banyak yang chat, bro. Itu sungguh-sungguh menyedihkan sih.
Buat teman-teman yang kerja di bidang properti, ini cukup bisa lah kalian kuasai kalau kalian nggak stres handle orang. Kalian anggap aja lah 5 per bulan. Ini kalian butuh 16 tahun untuk dapetin 10 sampai 20 M. Jadi ini doable gitu. Ini gua karena gua ada opsi lain, gua ada pilihan lain. Jadi gua ke tempat lain teman-teman. Kalau kalian udah nyaman sebagai agen properti, ya kalian bisa lanjutin. Kalian bisa contoh dari mind map gua gitu, dan lu bisa terusin sih. Kalau gua pribadi ya gua nggak suka gitu, gua nggak suka handle orang. Gua lebih pilih untuk kerja sebagai online marketing.